Halo Sampurasun, Wilujeng Tepang Deui sareng Simkuring, Edwin Rahmatullah di video pembelajaran bahasa Sunda. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai ragam bahasa hormat atau undak-usuk bahasa Sunda. Undak-usuk bahasa Sunda nyaeta basa atawa tata krama basa. Artinya, undak-usuk bahasa Sunda itu adalah bahasa atau tata krama dalam berbahasa. Gurat badagna garis besarnya tata krama Sunda teh dibagi 3 golongan nyaeta nu kahiji basa kasar atau bahasa kasar digunakeun keur sato atawa jami nu keur ambek. Jadi bahasa kasar ini digunakan hanya untuk ditujukan kepada hewan atau orang yang sedang marah. 2. Basa loma. Basa loma umumna dipake dina suasana loma atawa jeung batur nyarita nu geus loma. Artinya basa loma ini umumnya dipake dalam suasana yang akrab atau jeung batur nyarita nu geus loma atau dengan teman bercerita atau berbicara yang sudah akrab. Nu katilu, basa hormat atau lemes. Umumna dipake dina suasana resmi, nyarita jeung nu dipihormat, oge nyarita jeung nu can wano. Artinya, basa hormat ini umumnya dipakai dalam suasana yang resmi. Nyarita jeung nu dipihormat, bercerita atau berbicara dengan yang dihormati, misalkan dengan orang yang lebih tua, atau bisa juga dengan guru dan lain-lain. Oge nyarita jeung nu can wanoh dan juga berbicara dengan orang yang belum kita kenal. Maka ini menggunakan bahasa yang hormat atau lemes. Bahasa hormat itu sendiri ada 2, yaitu lemes keur batur, halus kepada orang lain, dan lemes keur sorangan, halus kepada diri sendiri ya. Nah, tujuan ayana tata krama bahasa Sunda, tujuan adanya tata krama dalam berbahasa Sunda nyaeta pikeun silih hormat jeung papada jalma. Nyaeta untuk membuat silih hormat, saling hormat menghormati jeung papada jalma dengan sesama manusia. Jadi tujuan utama dari adanya tata krama bahasa Sunda ini adalah ingin menciptakan rasa saling hormat menghormati dengan sesama manusia. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaannya. Basa loma, hormat ke sorangan, hormat ke batur. Misalkan kata balik, wangsul, mulih. Ini sama artinya adalah pulang, ya. Nah, contoh penggunaannya, kuring balik ti sakola. Saya pulang dari sekolah. Kemudian penggunaan hormat kesorangannya menggunakan wangsul. Abdi wangsul ti sakola. Dan hormat kerbatur menggunakan mulih. Bapak mulih ti sakola. Teman-teman bisa lihat di sini ada perbedaan subjeknya. Dalam bahasa loma ini menggunakan bahasa yang loma, itu bahasa yang akrab. Ya, bahasa akrab biasanya digunakan kepada teman yang sebaya atau yang sudah akrab. Maka di sini penggunaan menggunakan kata kuring. Nah, sementara hormat kesorangan ini menggunakan kata yang halus, ya. Maka penggunaan menggunakan abdi. Abdi itu adalah saya dalam bahasa yang halus. Nah, sementara untuk hormat kerbatur ini lebih penggunaan kepada yang dihormati. Maka biasa contohnya menggunakan orang-orang yang itu dihormati atau lebih tua, ya. Misalkan di sini adalah bapak, ya, atau ayah. Nah, kemudian berikutnya, beli atau meli, meser, dan juga gal. Semuanya adalah artinya membeli. Ya, contohnya, Dudung meli buku. Dudung membeli buku. Ya. Kemudian, hormat kesorangan menggunakan meser. Abdi meser buku. Dan hormat kerbatun menggunakan gal. Contohnya, Buati ngagale buku. Ya, di sini pun juga sama, subjeknya berbeda. Di sini kata beli atau meli bahasa loma, maka subjeknya pun menggunakan
loma ya, atau yang sudah akrab. Di sini menggunakan nama teman misalkan ya. Dudung. Dudung beli buku. Sementara di sini karena hormat keseorangan menggunakan kata saya dalam bahasa Sunda yang halus yaitu abdi ya. Abdi meser buku. Dan di sini Buwati adalah sebagai orang yang dihormati ya, atau yang lebih tua. Buwati ngagale buku. Contoh berikutnya boga, gaduh, kagungan. Boga, gaduh, kagungan artinya adalah mempunyai ya. Contohnya Tatang boga baju alus. Tatang mempunyai baju yang bagus. Hormat keseorangannya menggunakan gaduh. Abdi gaduh acuk sae. Saya mempunyai baju yang bagus. Kemudian hormat kerbatun menggunakan kagungan. Bu Ani kagungan raksukan sae. Nah, di sini pun ada penggunaan kata yang berbeda. Di sini bahasa Loma menggunakan baju alus ya, baju yang bagus. Tapi ini penggunaan untuk yang bahasa Loma yang akrab. Nah, sementara hormat keseorangan di sini menggunakan acuk sae, bahasa yang lebih halus lagi ya, baju yang bagus. Nah, ini acuk, ini baju, sae ini adalah bagus ya, acuk bagus. Nah, kemudian penggunaan hormat kerbatur ini menggunakan raksukan sae. Ini lebih halus lagi dari acuk sae ya. Jadi Bu Ani kagungan raksukan sae. Bu Ani mempunyai raksukan itu baju yang bagus, pakaian yang bagus ya. Lebih halus lagi. Contoh berikutnya imah rorompok bumi. Ini artinya adalah rumah. Contohnya imah kuring di Bukit Kalimaya. Rumah saya di Bukit Kalimaya. Kemudian penggunaan hormat keseorangan rorompok. Rorompok abdi di Bukit Kalimaya. Rumah saya di Bukit Kalimaya. Dan penggunaan hormat kebatun menggunakan bumi. Misalkan bumi Pak Harun di Bukit Kalimaya. Rumah Pak Harun di Bukit Kalimaya. Contoh berikutnya, dahar, neda, tuang. Ini artinya adalah makan. Ya. Contohnya, kuring kerdahar. Saya sedang makan. Contoh yang hormat keseorangan, neda. Abdi nuju neda, saya sedang makan. Dan untuk hormat kerbatun menggunakan kata tuang. Contohnya, Pun Rama nuju tuang. Pun Rama itu adalah ayah saya. Ayah saya sedang makan. Contoh berikutnya, sare mondok kulem. Nah, semuanya adalah artinya tidur. Kuring sare di kamar harap. Saya tidur di kamar depan. Ya, hormat keseorangan menggunakan mondok. Abdi mondok di kamar payung. Saya tidur di kamar depan. Sementara hormat kebatun menggunakan kulem. Bapak kulem di kamar payung. Bapak tidur di kamar depan. Ya. Nah, ini ada penggunaan contoh-contoh bahasa Loma, hormat keseorangan, hormat kebatur. Abus atau asup, lebet. Lebet ini artinya adalah masuk. Bawa, bantun, candak artinya adalah membawa. Datang, dongkap, sumping artinya adalah datang ya. Gering, udur, tedamang artinya adalah sakit. Indit, mios, angkat artinya adalah pergi. Ngaran, wasta, jenengan ini artinya nama. Ngomong, nyanggem, nyarios ini adalah berbicara. Nyaho, terang, uninga ini artinya mengetahui. Poho, hilap, lali ini untuk artinya lupa. Angges, engges, rengse, parantos ini artinya sudah. Adi, pun adi, tuang rai. Nah, ini adalah untuk adik. Hayang, hoyong, palai ini artinya adalah ingin ya, hayang itu ingin atau mau. Embung, alim, tekersa ini adalah kata tidak mau ya. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyukai video ini dengan memberikan tanda suka, ya, tanda jempol ke atas. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah subscribe video saya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia memberikan komentar dalam video ini. Sekian dari saya. Hatur nuhun.